Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani dari kelas 4C dengan nomor NIM 230900015. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian akhir semester matkul jaringan komputer 2, di mana saya sudah membuat desain terlebih dahulu seperti ketentuan yang sudah ditentukan oleh Bapak dosen. Kemudian di sini saya akan mengisi IP root terlebih dahulu sesuai kabel yang sudah ditentukan. Untuk di sini saya sudah menambahkan IP root, menyesuaikan seperti ini sesuaikan dengan kabel FA-nya. Ini untuk ini. Kemudian di sini untuk FA01-nya, terus sini. Setelah kita menambahkan IP root di masing-masing rootnya, tadi ada di router 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga. Nah, setelah kita menambahkan IP root di masing-masing FA, di FE, kemudian kita akan men-setting DHCP. Kita akan men-setting DHCP-nya. Yang pertama kita akan men-setting di router ini dengan perintah, karena kita disuruh set DHCP-nya lewat router, kita akan men-settingnya itu lewat router ini. Misalkan kita akan men-setting DHCP untuk device ini, kita menggunakan IP root-nya itu default gateway-nya ini, default network-nya ini, kemudian DNS server-nya kita menggunakan ini di 19.1.15.101. Perintahnya IP DHCP pool, kemudian kita masukkan networknya karena kita akan DHCP di device ini, kita networknya ini, kemudian 255, kemudian default gateway-nya sama tapi di belakangnya ini 1, kemudian untuk DNS servernya kita menggunakan IP yang sebelah sini. Begitu juga untuk yang lainnya, misalkan kita akan mengisi DHCP-nya itu lewat router ini, terus pakainya yang networknya ini pakai yang ini untuk DHCP ini. Untuk DHCP device-nya sebelah sini, terus DNS servernya di sini pakai yang ini karena sesuai ketentuan. Kemudian di sini juga menggunakan server DNS servernya ini, terus sebelah ini juga ya karena pakainya yang ini. Nah, terus misalkan yang di kanan ini ketika mau setting DHCP-nya pakainya DNS servernya ini, terus untuk networknya itu disesuaikan dengan device-nya. Misalkan di kabel FA000 ini menggunakannya itu networknya yang ini, terus default gateway-nya di belakangnya 1. Terus setelah kita men-DHCP device-nya, kita akan memasukkan domainnya. Nah, untuk server yang sebelah kiri, kita disuruh nih ngasih domainnya ini dengan myharbor.ac.id. Seperti ini. Di DHCP-nya sudah di-on-kan terlebih dahulu, kemudian di DNS-nya. Nah, karena kita ada 3 domain, yang pertama yang di kiri ini kita menggunakan myharbor.ac.id. Address-nya itu pakainya yang 19.1.15.101. Kemudian kita isikan lagi dengan domain yang sebelah sini, yaitu myharbor.ac.id dengan address-nya ini ada di angka 16.1.15.101. Kemudian kita masukkan lagi domainnya satu lagi, yaitu ada di harapan kita .my.id. Address-nya ada di 100.100.1.101. Kemudian kita akan menambahkan emailnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini sebelah kiri kita domain name-nya itu myharbor.ac.id. Kita akan menambahkan 2 admin karena di router ini ada 2 switch, tapi yang langsung terhubung dengan server ini ada di PC 17 sama laptop 2. Kan ini sudah langsung nyambung sama server, jadi kita menambahkan 2 admin aja. Nah, ada admin 1 dan admin 2. Kemudian setelah itu kita di sini kita akan menyeting emailnya di router ini, di server. Nah, sama DHCP-nya di-on-kan terlebih dahulu, kemudian ada di DNS. Nah, DNS-nya itu sama seperti tadi yang di kiri, kita menambahkan 3 domain. Ada harapan kita .myit yang di bawah ini yang kuning, terus ada myharbor.ac.id yang sebelah kiri, kemudian ada myharbor.sch.id yang sebelah sini. Nah, setelah itu sama yang seperti di sebelah kiri, kita menambahkan email terlebih dahulu. Nah, karena yang terhubung langsung dengan server ada PC dan laptop, jadi kita menambahkannya 2 saja. Kemudian setelah device ini sudah disetting DHCP,
Kemudian kita akan men-setting VPN-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan men-setting VPN-nya ini di yang sudah saya berwarna kuning. Kita akan men-setting VPN-nya itu di router, kemudian di CLI. Nah, setelah itu seperti ini. Kita akan memasukkan perintah yang telah disampaikan di materi yang sebelumnya. Nah, kita akan memasukkan nih. Nah, di sini kita akan memasukkan VPN-nya dengan kode ini. Nah, pertama kita akan hostname router. Nah, di sini nih hostname router itu bebas, kita mau pakai nama siapa, misalkan kita hostname routernya router ini bisa diganti nama kita sendiri. Kemudian kita lanjut, kita persis nih kita masukkannya di router di CLI di sini. Kemudian untuk ISKM client configuration groupnya itu kita Cisco grupnya itu diganti dengan sesuai ketentuan UAS-nya itu kan nama plus lupa, nama plus kita underscore sejahtera. Nah, habis itu karena saya namanya Tasya, saya kasih namanya Tasya. Kemudian untuk K Cisco grupnya itu diganti menjadi K sejahtera bersama Tasya. Terus habis itu kita lanjutkan nih, kita menggunakan kode yang ini. Kemudian setelah sampai sini, nah kita akan memasukkan ini IMTFA-nya. Nah, untuk kabel yang menyambung ke server, kita akan menggunakan yang MyMap. Kita akan menggunakannya itu yang nggak ada MyMap-nya. Kalau yang 3 kabel ini, 1, 2, 3, pakainya yang ada MyMap-nya. Nah, caranya itu pertama kita ke router, setelah kita menyeting kode yang di atasnya, karena saya tadi sudah men-setting terlebih dahulu, jadi ini historinya itu hilang. Saya jelaskan singkatnya saja. Caranya, sekarang kita akan men-setting nih kabel ini dulu. Nah, FA00. Jadi kita akan config dulu, terus kita pencet 00, kemudian kita ke CLI lagi. Setelah itu kita mengisi nih sama kode persisnya seperti ini. Kemudian kita menggunakan yang CryptoMyMap karena ini kabelannya itu nggak ke server. Nah, begitu juga dengan ini kabel yang ini yang 195. Terus untuk yang ini juga pakai yang MyMap. Terus untuk yang di server ini menggunakan yang nggak ada MyMap-nya, yang pakainya yang duplex auto, speed auto, kemudian langsung no SH terus exit. Nah, kalau sudah di setting VPN-nya, kemudian kita cek sama di config-nya juga. Oh, maaf, di servernya. Nah, di servernya nah, di servernya juga kayak tadi yang di sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Kita di DHCP. Nah, pakainya default gateway-nya itu yang 192.186.1.1. Nah, kemudian pakainya ini, kemudian di DNS servernya ada 3 domain yang myhardware.ac.id dan yang di kanan itu myhardware.sch.id. Terus yang kuning kita masukkan juga. Kemudian untuk ini tuh untuk khusus untuk yang VPN. Nah, di klien IP-nya itu pakainya yang ini. Pakai yang ini. Yang 100.100.1. Nah, kemudian untuk user setup-nya kita masukin satu aja. Misalkan nama aku nih, bebas terserah mau ngasih opsional mau ngasih user setup-nya apa sama passwordnya itu apa. Nah, kemudian di emailnya nggak usah, kita cukup 2 email aja ini, yang di kanan sama yang di kiri. Nah, kalau sudah dicek semua, kalau sudah diisi semua, kemudian kita bisa mulai ngecek nih. Maaf, yang pertama ini di setiap router ini 1, 2, 3 yang betul bersama sini, kita tripnya. Nah, kita memasukkan trip terlebih dahulu nih. Kalau nggak masukin ini nggak bisa terhubung. Ini kan untuk yang menghubungkan gitu loh. Nah, ada di IP ini 189, kemudian ada di 194. Nah, yang ini
Kemudian 195 ini terus ada di 203. Nah, pokoknya kita masukin RIP ini terlebih dahulu. Kemudian kita cek ini juga di router yang sebelah sini RIP-nya. Kita masukin RIP-nya ada di 179, 179, 192, terus ada di 193, terus ada di 204. Nah, terus setelah itu kita bisa ngecek nih, kita bisa ngeping udah sukses atau belum. Kita ping. Nah, sukses. Nah, kita cukup proses sebagai udah sukses. Kemudian kita bisa kirim email dari server yang kiri ke server yang kanan. Nah, tadi sudah saya coba admin 2 ke server. Ini ada email dari server myherbert.ac.id. Kita coba kirim email lagi. Kompos to admin 2 score myherbert.sch.id. Subjeknya misalkan halo. Kita save. Nah, kita sukses nih. Kita akan ngecek di admin 2. Nah, ini yang masuk ya, halo. Tadi kan halo. Nah, ini masuk. Begitupun sebaliknya, misalkan kita akan dari sini. Misalkan dari PC ini ke sini. Ke .ac.id kita compose to admin 1 underscore myherbert.ac.id. Hai. Nah, sukses. Kita bisa ngecek di admin 1. Nah, muncul ya. Udah bisa. Kemudian kita akan mengecek koneksi VPN-nya nih. Udah berhasil atau belum. Kita akan mengoneksikan VPN-nya ataukah sudah terkoneksi. Kita akan mencoba di PC 9. Kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengecek VPN apakah sudah terkoneksi belum. Kita group name-nya, kita akan memasukkan group name-nya yang nah di sini kita akan mengecek koneksi VPN-nya apakah sudah berhasil atau belum. Apa sudah terkoneksi atau belum. Nah, di group name-nya kita akan mengisi yang sudah tadi kita setting di VPN server. Tadi pakainya Tasya, kita sejahtera. Dan untuk group name-nya sejahtera bersama untuk host IP servernya kita pakai yang 192.100.15.1. Nah, VPN-nya sudah terkonek seperti ini. Kemudian kita akan mengecek di PC 2 di sebelah sini. Oke, kita seperti tadi Tasya kita sejahtera sama Tasya. Kita pakai host IP-nya pakai yang 195.15.100.2. Nah, sudah terkoneksi. VPN-nya sudah berhasil, sudah connect. Karena tadi VPN-nya sudah terkoneksi, sudah berhasil, mungkin
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.